Ya udah, sini sini sini. Ke sini. Kamu takut kan sama petir? Ya udah, sini deketan dikit. Kenapa? Aku belum ngantuk sih. Oke, ya udah, kamu tidur aja sih. Iya, aku tahu kamu takut sama petir kan. Ya udah, makanya sini. Gimana? Udah enak? Nyaman nggak? Kalau kurang nyaman, posisinya pindah lagi. Oke. Ya. Ngomong-ngomong, boleh nggak selimutnya agak ditarik ke sini? Ya, kamu coba lihat aja tuh, kaki aku kelihatan setengah. Ya habisnya selimutnya ditarik sama kamu semua. Oke. Nah, udah. Ya udah. Iya kan, aku mau tidur juga. Iya, aku tahu kamu takut sama petir, tapi kan ini petirnya kecil. Iya, aku nggak tidur. Iya, aku nggak tidur, aku nungguin kamu tidur duluan. Mau diceritain sesuatu? Cerita apa ya? Gini. Ada seorang cowok itu dulu banget. Dia tuh hidup sendirian, terus dia berusaha ngelakuin apapun demi dia bisa hidup. Dia perjuangin apapun demi dia bisa bertahan. Waktu itu dia tuh bisa dibilang dia udah nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa, dan dia udah nggak bekerja, nggak punya penghasilan. Dengerin dulu, kan aku lagi cerita. Nah, terus cowoknya itu dia ketemu tuh sama seseorang cewek gitu kan. Terus kenalan, terus akhirnya dia punya ide, karena dia tahu dan dia lihat si cewek itu punya potensi gitu, cuma ceweknya nggak bisa ngolah potensi dia gitu, dan dia juga nggak punya sumber daya dan nggak punya dukungan. Akhirnya si cowok bikin ide lah. Iya, bikin ide. Jadi sebelum si cowok ngutarain idenya itu, si cowok itu pernah cerita. Jadi si cowoknya tuh pernah cerita kalau dia tuh bisa ngebantu si ceweknya walaupun si cowoknya itu nggak punya modal, nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan. Awalnya si cewek itu ragu gitu, tapi karena
mungkin kondisi ceweknya itu lagi banyak kebutuhan atau banyak yang harus dipenuhin dan nggak punya penghasilan juga sama kayak cowoknya. Akhirnya mereka kerjasama lah, bikin sebuah kerjaan gitu. Jadi awalnya bikin tuh mereka bikin kayak karya tulis, terus gambar, art gitu, desain dengan peralatan yang seadanya gitu. Iya, mereka benar-benar nggak punya apa-apa buat jadiin modal mereka gitu. Terus suatu hari karena mereka tuh belum pernah ketemu, jadi mereka tuh awalnya cuma lewat ini aja, lewat aplikasi aja ketemunya via online gitu, sosial media. Terus akhirnya mereka bikinlah janjian ketemu. Akhirnya mereka ketemu gitu kan, terus ngobrol-ngobrol banyak, cakap-cakap kan soal kehidupan mereka, cita-cita, terus juga cerita soal masalah yang sedang mereka kerjain gitu kan. Nah, setelah pertemuan itu kan mereka balik nih pulang ke rumah masing-masing. Mereka masih komunikasi kan lewat ini telepon. Nah, terus si cowoknya nih, dia punya ide gitu, idenya tuh bagus banget. Tapi sayangnya si cowok ini nggak bisa ngelakuin karena ide ini emang ditujuin buat si ceweknya gitu, karena waktu itu emang yang dibutuhin tuh kayak orangnya gitu, ceweknya bukan cowok gitu, buat menghasilin uang gitu misalnya. Terus si ceweknya sempat ragu karena waktu itu kan mereka peralatan cuma seadanya tuh, cuma ada HP doang. Terus mereka nekat lah bikin gitu kan. Mereka dulu bikin kayak sejenis voice over gitu, terus storytelling. Nah, jadi di tengah-tengah proses mereka tuh banyak banget kejadian yang bentrok ide lah, terus bentrok soal waktu dan sebagainya. Nah, akhirnya si cowok tuh mikirin semuanya, dari mulai konten yang mereka buat, terus waktu yang bisa dipakai mereka buat kayak kehidupan sehari-hari. Iya kan, si cowoknya kan tetap harus nyari kerjaan kan. Nah, tibalah waktu lagi genting-gentingnya, di mana bisa dibilang channelnya kali ya, channel mereka tuh udah mulai ada kenaikan, kayak ada yang lihat lah, ada yang datang gitu. Terus mereka seneng tuh, akhirnya mereka sini. Kamu takut ya? Yaudah sini. Nggak apa-apa. Cuma suara petir doang. Iya, aku tahu kamu takut, aku tahu. Mau dilanjutin nih. Nah, terus waktu itu si cowoknya tuh dia kayak belajar semua hal yang dibutuhin buat karya-karya mereka gitu kan. Terus si cowoknya tuh ngelakuin banyak riset, survei, terus cari inspirasi, ide dan semuanya si cowoknya. Kalau si ceweknya tuh bisa dibilang dia cuma nungguin ide dari cowoknya aja gitu. Jadi ya si ceweknya nih cuma harus jadi artisnya aja, terus si cowoknya yang ngurusin semua halnya gitu. Iya, jadi semua hal diurusin sama si cowoknya. Nah,
Terus karena udah berbulan-bulan kan, si cowoknya ngeriset, survei, dan ngelakuin hal buat bikin konten atau karya yang lebih bagus gitu. Akhirnya si cowok mulailah ngatur si ceweknya, kayak kamu harus bikin ini di tanggal ini, ntar dijadwalin tanggal ini, karena si cowoknya tuh udah riset gitu kan. Akhirnya si cowok tuh bisa dibilang manipulasi si ceweknya ini biar dia ngerjain kontennya sesuai apa yang dimau sama cowoknya. Bukan di sini bukan manipulasi ke arah yang buruk. Emang si cowoknya ini dia emang pengen manipulasi biar si ceweknya ini bisa dibilang lebih rajin bikin kontennya, lebih semangat. Karena si cowoknya udah ngelakuin riset dan udah banyak hal yang harus dilakuin gitu. Nah, akhirnya karena si ceweknya mungkin karena pasrah sama keadaan dia sendiri, akhirnya dia mulailah nurutin si kata-kata cowoknya kan. Iya, si ceweknya tuh rela dimanipulasi karena dari sini. Kamu takut ya? Udah sini di bawah selimut aja ya. Udah ini. Udah sampai mana tadi? Iya ya. Jadi si ceweknya ini sampai bilangnya gini, aku nggak apa-apa, aku rela, aku ikhlas, aku dimanipulasi sama kamu asalkan karya kita benar-benar menghasilkan. Iya, si ceweknya bilang kayak gitu sama si cowoknya. Nah, karena si cowoknya udah dikasih hak buat manipulasi si ceweknya, akhirnya si cowok tuh dia benar-benar berusaha buat mikirin segala hal kebutuhan buat karya mereka. Enggak, jadi si cowoknya ini emang fokus buat ngetrendingin, kayak biar orang-orang tuh tahu karya mereka gitu. Cowoknya ini kerja keras. Terus akhirnya kan mereka rajin kan, karena udah tahu cara bikinnya, dan penontonnya pun mulai banyak yang minat gitu. Terus tiba-tiba datanglah satu karya mereka tuh benar-benar trending. Iya, benar-benar orang semua tuh tahu. Dan akhirnya channelnya mereka tuh yang buat ngepost karya-karya mereka, akhirnya kedatangan lah banyak audiensnya gitu. Akhirnya meningkat terus, dan 1 bulan setelah itu mereka udah mulai ngehasilin uang dari situ. Iya, udah ngehasilin uang ya, walaupun belum banyak, tapi seenggaknya udah ada. Nah, terus mereka kerjain itulah setelah bulan kedua habis penghasilan itu, si cowoknya punya inisiatif lah buat ngedukung karya mereka biar lebih populer lagi, biar bisa ngehasilin lebih banyak lagi. Nah, si cowoknya ini ngorbanin segala hal, jadi kayak barang-barang yang dia punya di rumah, terus aset dia yang ada seadanya, semua, pokoknya hampir semua yang si cowok punya itu dia jual, dijadikan uang semua, karena tahu ada kemungkinan besar karya mereka tuh benar-benar laku, jadi dijual semua. Iya, cowoknya itu bertaruh gitu kan. Nah, si cowoknya ini akhirnya gunain uangnya tuh buat ngepromosiin karya-karya mereka. Enggak, si ceweknya enggak ngeluarin. Ini baru si cowoknya di awal. Nah, jadi waktu itu si cowoknya enggak bilang sama si ceweknya. Karena si cowoknya tuh pikirnya yang penting karyanya udah ke trending, terus udah banyak yang minat gitu. Dia nggak peduli sama hasil akhirnya si cowoknya. Terus tibalah waktu mereka trending dan penghasilan mereka udah mulai banyak nih, udah masuk ke
mungkin udah sekitar 6 atau 8 jutaan lah 1 bulan. Ya walaupun belum banyak banget, tapi kan udah menghasilkan kan lumayan itu. Nah terus akhirnya si ceweknya ini kan seneng nih, semangat banget bikin karya-karyanya. Akhirnya dia terus lembur bikin karya, walaupun idenya kebanyakan dari si cowoknya gitu, karena yang survei kan si cowok gitu. Nah setelah kejadian itu, setelah mereka punya penghasilan lumayan lah, si cowoknya nih dia diam-diam gitu kan, diam-diam ngelakuin hal yang si ceweknya ini nggak tahu. Jadi si cowoknya ini setelah dia ada pemasukan, uangnya tuh selalu dikasih buat ngepromosiin karya-karya mereka semuanya. Bahkan si cowoknya ini pun dia bisa dibilang kayak makan seadanya, ngapain seadanya gitu, jadi terbatas banget. Terus tibalah waktu di mana mereka bisa ngehasilin 2 digit kan. Akhirnya mereka memperbarui peralatan mereka, dibagusin dan sebagainya. Nah udah dibagusin, mereka udah punya penghasilan 2 digit 1 bulan, terus berjuang sampai kurang lebih 3 tahunan. 3 tahunan. Terus habis itu karena si cowoknya mungkin karena nyaman kali ya sama si ceweknya, ini si cowoknya tuh ngeberaniin diri buat ngatain perasaannya ke si ceweknya. Nah mereka akhirnya kan karena bisa dibilang sama-sama penasaran nih, bukan sama-sama suka, sama-sama penasaran, akhirnya mereka ngejalin hubungan. Ya walaupun bisa dibilang mungkin rasa sayangnya belum ada gitu kan. Terus mereka bekerja lah, kayak cari uang sebanyak-banyaknya, mereka berdua kerjasama, ngurus ini ngurus itu dan banyak banget gitu. Tapi waktu setelah beberapa tahun, entah enggak, iya aku tahu kok, aku tahu suara petirnya keras ya. Sini. Sampai mana tadi? Jadi setelah waktu si cowoknya udah ngehabisin semua yang dia punya buat ngepromosiin karya-karya mereka dan penghasilannya udah banyak, di pertengahan jalan tuh tiba-tiba tuh si ceweknya bilang yang bikin si cowoknya ini langsung nyerah gitu. Bukan putus. Jadi si ceweknya nih bilang kayak gini, mungkin aku udah nggak sanggup deh kalau bikin karya-karya kayak gini, aku udah capek, aku pengen istirahat. Iya, jadi abis setelah bilang itu dia beneran berhenti gitu. Padahal awalnya tuh si cowoknya ngira mungkin cuma istirahat 1 atau 2 bulan. Iya, dan ternyata berhenti beneran, dan akhirnya pemasukan mereka hilang semua kan. Nah setelah itu nggak lama dari itu mereka putus. Nah di sini si cowoknya nih ngerasa kayak waktu yang dia habis. Udah sini. Kamu takut ya? Ya aku tahu. Keras banget ya. Udah sini. Nah jadi si cowoknya tuh ngerasa kayak kerja keras dia tuh selama ini buat nge-support si ceweknya biar karya-karya mereka bisa ngehasilin uang banyak, ternyata jadi sia-sia gitu. Dan akhirnya si cowoknya tuh frustasi karena dia udah ngabisin waktu, ngabisin asap dia, udah ngabisin semua hal yang dia punya, dan ternyata dia nggak dapet apa-apa selain ditinggalin. Ya kamu bisa bayangin aja kalau jadi cowoknya gimana. Ya mungkin itu kesalahan si cowok juga, karena
dari awal dia nge-support si ceweknya, nggak bilang-bilang gitu. Ya mungkin si cowoknya tuh mikirnya buat surprise atau apa, kan kita kan nggak tahu, kan ini cuma cerita doang. Iya, aku tahu kamu kayak gitu kok. Dasar. Jadi ini sebenarnya cerita walaupun nggak ada alur ceritanya, tapi kita bisa ngambil hikmahnya, kayak kita bersyukurlah sama apa yang kita udah punya kan. Terus jangan anggap tuh kerja tim itu kerja kamu sendiri, jadi nggak bisa seenaknya kamu kayak berhenti atau tiba-tiba kamu udah nggak pengen kerja lagi. Ya makanya kamu kan juga kerja. Jadi kalau misal kamu di kantor kayak ngerasa nggak enak atau apa, jangan langsung berhenti. Paling nggak selesaiin dulu kerjaan kamu gitu. Ya kalau karyawan biasa mungkin dia nggak peduli sama itu, tapi kan kayak bos atau direkturnya atau manajermu kan dia bakal mikir soal kerjaannya, bukan orangnya. Ya walaupun kita nggak bisa benerin tingkahnya, paling nggak kita juga nggak disalahin. Kamu bisa bayangin dari cerita itu kan betapa stresnya si cowok yang udah berjuangin segalanya. Ini buat kita aja pelajaran gitu, walaupun kita nggak bisa bahagia, seenggaknya kita nggak nyusahin orang lain gitu. Ya gak apa-apa. Ini ngomong-ngomong udah lama ceritanya, kamu kok gak tidur-tidur? Ya kamu biasanya langsung tidur kalau aku cerita. Dasar, udah sini tidur yuk. Aku juga udah ngantuk, ini juga udah jam berapa sih ini? Udah jam 11:30. Ini udah ayo tidur, mumpung hujan enak banget ini buat tidur. Iya. Selamat tidur sayangku. Love you.